Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di video pembelajaran Kalkulus 2. Masih bersama saya Dian Widya, kita akan membahas materi tentang turunan fungsi 2 atau lebih variabel dengan subbahasan limit dan kekontinuan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya mampu menentukan limit dan kekontinuan fungsi 2 variabel. Di video kali ini, kita akan membahas penyelesaian soal-soal tentang limit fungsi 2 variabel. Kita lihat contoh 2 ini. Tentukan apakah fungsi f x, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat mempunyai limit di titik asal. Dengan kata lain, yang ingin kita tentukan adalah nilai limit dari fungsi f x, y di mana x, y mendekati 0,0. Kalau kita lihat fungsi f(x, y) ini merupakan fungsi rasional, di mana limit bagian penyebutnya ketika x, y mendekati 0,0 bernilai 0, dan limit dari fungsi pembilangnya juga bernilai 0. Jadi kita tidak bisa menggunakan teorema A. Bagaimana menyelesaikannya? Sekarang kita perhatikan dulu fungsi f(x, y) ini. Fungsi ini terdefinisi di semua titik di bidang x, y, kecuali di titik 0,0. Nah, titik 0,0 ini bisa kita dekati dari berbagai arah. Sekarang kita pilih saja arah tertentu. Kita pilih yang mudah dulu, yaitu kita dekati di sepanjang sumbu x. Titik-titik di sumbu x ini nilai y-nya sama dengan 0, sehingga nilai fungsi di titik ini adalah x kuadrat per x kuadrat. Sehingga ketika x, y mendekati 0,0 di sepanjang sumbu x, limit ini menjadi limit x kuadrat per x kuadrat ketika x mendekati nilai 0. Nilainya adalah 1. Apakah kalau 0,0 didekati dari arah yang lain, nilai limitnya juga sama? Kita periksa dulu. Kita pilih lagi arah yang lain, misalkan 0,0 kita dekati di sepanjang sumbu Y. Dengan cara yang sama, titik yang ada di sumbu Y nilai X-nya 0. Sehingga untuk mencari limit ini, kita mencari limit dari min Y kuadrat per Y kuadrat ketika Y mendekati nilai 0. Nilai limitnya adalah min 1. Berbeda dengan nilai limit ketika kita dekati di sepanjang sumbu X. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa nilai limitnya tidak ada, karena melalui dua lintasan yang berbeda menghasilkan nilai limit yang berbeda. Kalau kita lihat grafik fungsi f(x, y) ini, terlihat bahwa saat nilai y sama dengan 0, nilai fungsinya adalah 1, selain di titik 0,0. Sedangkan ketika x sama dengan 0, nilai fungsinya adalah min 1, selain di titik 0,0. Jadi, karena ketika x, y mendekati 0,0, nilai fungsinya tidak mendekati satu nilai yang sama, maka kita simpulkan bahwa nilai limitnya tidak ada. Jika grafik fungsi ini kita potong dengan bidang mendatar, yaitu z sama dengan konstanta, untuk beberapa konstanta tertentu, diperolehlah peta kontur ini. Dari gambar ini terlihat bahwa titik 0,0 didekati oleh banyak kurva ketinggian dengan nilai z yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa limit fungsi di titik asal tidak ada. Khusus limit fungsi dua variabel di titik asal seperti soal tadi, seringkali lebih mudah kita gunakan koordinat polar untuk menganalisanya. Kenapa? Karena ketika x, y mendekati 0,0, jika dan hanya jika nilai r mendekati nilai 0, sehingga yang tadinya limit fungsi dua variabel dalam x dan y, terkadang kita bisa nyatakan sebagai limit fungsi satu variabel, yaitu dalam variabel r. Kita coba selesaikan soal tadi menggunakan koordinat polar. X, y mendekati 0,0 diubah menjadi r mendekati 0, x menjadi r cos theta, y menjadi r sin theta. Bentuk ini disederhanakan, diperoleh
bahwa nilai limitnya adalah cos 2 theta. Karena nilai limitnya tergantung pada nilai theta, artinya nilai theta yang berbeda memberikan nilai limit yang berbeda, maka kita bisa simpulkan bahwa limit dari fungsi ini di titik asal tidak ada. Sekarang kita beralih ke contoh soal lain. Hitung nilai berikut jika ada. Terlihat bahwa ketiga soal ini adalah mencari limit di titik asal. Untuk soal yang pertama ini, karena terdapat bentuk x kuadrat plus y kuadrat, akan lebih mudah kalau kita menggunakan koordinat polar. Sehingga limit fungsi dua variabel ini berubah menjadi limit fungsi satu variabel. Nah, limit ini merupakan limit bentuk tak tentu 0/0, sehingga menyelesaikannya bisa menggunakan aturan L'Hopital. Jadi turunan dari sin R kuadrat adalah cos R kuadrat dikali 2R, turunan dari 3R kuadrat adalah 6R. Ini menghasilkan nilai limitnya adalah 1/3. Soal berikutnya, karena terdapat bentuk x kuadrat plus y kuadrat juga, kita menyelesaikannya menggunakan koordinat polar, sehingga diperolehlah limit fungsi satu variabel ini. Diperoleh nilai limitnya adalah cos theta sin theta. Karena nilai limitnya tergantung pada nilai theta, maka nilai limit fungsi tersebut di titik asal tidak ada. Soal berikutnya. Titik 0,0 ini bisa didekati dari berbagai arah melalui tak berhingga banyaknya lintasan. Pertama kali kita coba lintasan yang mudah dulu, yaitu berupa garis yang melalui titik asal. Bisa berupa sumbu X, sumbu Y, atau garis yang melalui titik asal, yaitu Y sama dengan MX. Jadi dengan mensubstitusikan Y dengan MX, ketika MX mendekati nilai 0, artinya X mendekati nilai 0. Nah, ini disederhanakan bentuknya diperoleh limit MX per X kuadrat plus M kuadrat ketika X mendekati nilai 0. Nilai dari pembilangnya ketika X mendekati 0 adalah 0, limit bagian penyebutnya adalah M kuadrat. Sehingga 0/M kuadrat akan bernilai 0 hanya untuk M yang tidak sama dengan 0. Jadi, saat M sama dengan 0, yaitu garis Y sama dengan 0 atau sumbu X, kita periksa tersendiri. Jadi, ketika Y sama dengan 0, Y-nya disubstitusikan 0, diperoleh nilai limitnya juga 0. Jadi, di sepanjang lintasan berbentuk garis yang mendekati titik 0,0, nilai limitnya adalah 0. Apakah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa jawaban dari soal ini adalah sama dengan 0? Belum, karena kita baru menggunakan lintasan berupa garis. Tadi kan ada tak berhingga banyaknya lintasan yang bisa mendekati titik ini. Jadi kita coba lintasan lain selain garis, misalnya kita coba yang sederhana dulu, yaitu kurva berbentuk parabola Y sama dengan X kuadrat. Jadi Y diganti dengan X kuadrat, diperolehlah nilai limitnya adalah setengah, tidak sama dengan 0. Artinya, X, Y mendekati 0,0 melalui dua lintasan yang berbeda, menghasilkan nilai limit yang berbeda, maka nilai limit fungsi ini di titik asal tidak ada. Bagaimana pembahasan soal-soal tadi? Semoga mudah dipahami ya. Pembahasan berikutnya tentang kekontinuan pada suatu titik.
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.